caranya berjamaah. Bagi laki-laki wajib, karena tiada sholat seorang lelaki kecuali di masjid. Kita mampu membangun masjid bersama-sama, mampu kita mengeluarkan kantong isi kantong kita untuk mengisi saja, banyak di antara kita yang ingat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Firman Allah yang pertama terdapat dalam surah An-Nisa ayat 143, dan firman Allah yang kedua terdapat dalam surah Al-'Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bahasa Indonesianya Bapak dan Ibu, sesungguhnya sholat itu aku wajibkan kepada umat Islam, kata Allah, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya bahasa Indonesia Al-'Asr, demi masa, kata Allah, dengan arti kata demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, sehat menasihati di dalam kebenaran dan sehat menasihati di dalam kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu perindu sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya ucapan syukur inilah yang sangat pantas kita berikan kepada Allah, karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kalau kita coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, jangankan nikmat Allah yang 24 jam kita pakai, nikmat Allah dari semenjak kita bangun tidur tadi sampai detik ini, seandainya Allah perintahkan kepada kita untuk menghitungnya, sudah berapa kali napas kamu masuk dan keluar Allah, tentu kita tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu coba-coba menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa, kata Allah. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin bapak-bapak dan ibu, perindu salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita bapak dan ibu bahwasanya dengan perputaran waktu yang sangat-sangat begitu cepat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 2 Rabiul Akhir. Tidak terasa bapak dan ibu, Rabiul Awal sudah meninggalkan kita. Entah ketemu, entah tidak, oleh kita Rabiul Awal yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, dengan berputarnya waktu bapak dan ibu, tentu kalau kita kembalikan kepada ilmu matematik, tambah umur kita. Tetapi sebaliknya, jikalau kita kembalikan kepada ilmu Al-Quran, dengan arti kata Allah telah memperingatkan kepada kita supaya kita banyak-banyak mengintrospeksi diri kita, supaya kita banyak-banyak bapak dan ibu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini syair yang selalu diucapkan oleh Umar bin Khattab untuk mengingatkan daripada sahabatnya. Barang siapa yang kenal akan dirinya, kata Umar, dia akan kenal apa tujuan hidupnya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah kenal akan dirinya, dia tidak akan pernah kenal apa tujuan hidupnya. Padahal tujuan hidup kita bapak dan ibu ada satu. Allah katakan melalui sumpahnya Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ini bukan ayat biasa bapak dan ibu. Allah bersumpah melalui firman-Nya, melalui ucapannya, melalui firman-Nya. Dan tidaklah aku jadikan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk sholat, kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Ini tujuan hidup kita. Supaya apa bapak dan ibu? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan bahagia di akhirat. Nah, itulah sebabnya bapak dan ibu, di dalam surah An-Nisa ayat 143 tadi Allah ingatkan lagi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu aku wajibkan, kata Allah, kepada umat Islam pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi Allah sendiri bapak dan ibu mewajibkan kepada kita, dan Allah sendirilah yang mengatur waktu sholat tadi. Nah, seandainya kita sholat di luar waktu, fawailul lil musallin, kita termasuk pendusta agama. Apalagi kita meninggalkan sholat bapak dan ibu, kepala kita tidak ada. Karena sholat ibaratkan badan dengan kepala. Nah, waktu zuhur, waktu subuh jam berapa bapak dan ibu? Contohnya sekarang waktu subuh jam 5 kurang 20 orang udah azan. Seandainya kita sholat setengah 6, tentu kita sudah termasuk pendusta agama. Fawailul lil musallin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa yang pertama? Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Dan yang ketiga, fawailul lil musallin, nerakawinlah, kata Allah, bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Dia sholat lalai, tempatnya neraka. Kita tinggal pilih bapak dan ibu,
Mau ke kanan, mau ke kiri, silakan, terserah kita. Mau sholat di awal waktu, mau sholat di luar waktu. Karena amalan yang sangat Allah cintai Bapak dan Ibu, as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Caranya berjamaah. Bagi laki-laki wajib, karena tiada sholat seorang lelaki kecuali di masjid. Ini kerasnya. Ini bukan kata saya, tetapi Allah sendiri yang mengatakan. Jadi yang ngatur itu langsung Allah, Bapak dan Ibu. Waktu zuhur jam berapa? Sekarang jam 12:03. Seandainya kita sholat jam 12:30, tentu kita sudah termasuk pendusta agama. Nah, itulah pentingnya waktu Bapak dan Ibu, karena sedetik waktu bagi orang-orang yang beriman bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik. Allah tak pernah melarang kita, Bapak dan Ibu, usahakan pangkal setinggi-tingginya, kejar dunia sebanyak-banyak, cari uang sebanyak-banyaknya. Allah tak pernah larang. Silakan kata Allah. Tetapi ingat, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Jika kalian telah selesai melaksanakan sholat, kata Allah, carilah karunia-Ku sebanyak-banyaknya. Allah tak pernah larang kita. Tapi banyak di antara kita yang salah kaprah, gara-gara yang setetes, kenikmatan yang setetes, kita lupa yang abadan-abadan. Padahal sangat begitu banyak Allah mengingatkan kita. Contohnya, walal akhiratu khairu wa abqa. Itu surat apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu, Bapak dan Ibu, lebih baik daripada dunia. Dan akhirat itu adalah kekal abadi. Jadi setelah kita wafat atau meninggal nanti atau mati nanti, Bapak dan Ibu, tidak ada harapan lagi untuk kembali ke dunia. Dengan arti kata, kesempatan kita hanya satu kali selagi Allah beri hidup dan kehidupan kepada kita. Itulah sebabnya Allah ingatkan lagi surat Al-As, surat yang terpendek yang ada di dalam Al-Quran. Seandainya kalau kita baca baru kita hayati apa makna yang terkandung di balik yang kita baca, tentu kita akan berhati-hati, Bapak dan Ibu. Tentu kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Tentu kita tidak akan mau tergoda oleh dunia yang fana ini. Karena Allah ingatkan yang pertama, wal as, demi hidup dan kehidupan kalian, demi masa kata Allah, demi waktu kata Allah. Begitu pentingnya waktu, Bapak dan Ibu. Karena kenyataan, Bapak dan Ibu, kita semuanya termasuk orang yang merugi. Setelah wal as kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan merugi. Tidak ada kita yang untung, Bapak dan Ibu, rugi semuanya. Tapi ada 4 senjata, Bapak dan Ibu, untuk mencegah kerugian tadi. Nah, senjata yang pertama, Bapak dan Ibu, innal ladzina amanu. Ini senjata yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah. Jika kita mengucapkan, Bapak dan Ibu, kata-kata iman itu mudah. Saya beriman kepada Allah, tapi jarang mulut kita itu kita tasdikan ke dalam hati kita. Jarang setelah kita tasdikan, jarang kita berbuat dengan seluruh anggota tubuh kita.
kita banyak, apapun amalan kita banyak yang dibenci oleh setan, yang dicintai oleh setan. Contohnya sholat di luar waktu di mana azan dikumandangkan, bukan sholat tepat waktu di mana azan dikumandangkan, tetapi di luar waktu. Nah, amalan ini sangat dicintai oleh setan. Banyak kita mencari supaya setan cinta kepada kita. Seandainya kita sudah tahu bahwa di awal waktu di mana azan dikumandangkan nilainya 1/27. Contohnya, kita belanja ke kedai aja. Di sana harganya 2.000, di sana 2,5. Kita kedai yang mana? Tentu kita kedai yang murah. Jadi kita kedai yang santai-santai saja, yang mudah-mudah saja. Nah, inilah tipe yang kita Bapak dan Ibu. Seandainya kita tahu 1/27, tentu di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di ujung batu ini Bapak dan Ibu penuh. Karena tetangga daripada masjid 40 kiri kanan muka belakang. Kalau suami aja yang datang sudah 160. Ikut lagi istrinya separuh, ada nggak usah banyak. 80 udah berapa Pak Bu? 200 lebih. Angkat tangan Bu orang Yahudi dan Nasrani kepada kita. Tetapi sebaliknya apabila Bapak dan Ibu belum lagi sama ramainya sholat subuh dengan Jumat, dia tidak akan pernah angkat tangan kepada kita. Karena Allah sendiri mengatakan Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah puas sebelum masjid-masjid kita kosong. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya. Nggak mungkin orang Gamoras datang ke sini. Nggak mungkin orang Jumat Timur datang ke sini. Tentu tetangga daripada masjid dan imam. Nah, karena dapat kita malu kepada Allah Bapak dan Ibu, kita mampu membangun masjid bersama-sama, mampu kita mengeluarkan isi kantong kita untuk mengisi saja, banyak di antara kita yang enggan. Jadi sekali lagi bertanya kita kepada diri kita. Kalau kita ingin terhindar daripada kerugian tadi, yang pertama illal ladzina amanu. Karena jangan kita yang sehat-sehat Bapak dan Ibu, Abdullah Umi Makhluk umur 85 tahun, matanya buta, minta keringanan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata Abdullah Umi Makhluk Bapak dan Ibu, umur saya udah sekian, 40, mata saya sudah buta. Bolehkah ya Rasulullah Muhammad saya minta keringan urusan sholat ini? Bagaimana keadaan telinga kamu Abdullah? Kalau telinga saya bersih mendengar orang ayat sholat di masjid, hayya 'alal falah di masjid, wajib kamu datang ke masjid. Buta apa Bu? Ini mata bersih, nggak buta, jalannya masih tegak, tetapi banyak yang cari alasan. Banyak tunggu-tunggu dahulu. Nah, sadar kita Bapak dan Ibu, karena hidup dunia ini sesaat, ujung-ujungnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia 60-70 tahun Bapak dan Ibu, tidak lama, 60-70 tahun. Jikalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat abadan-abadan, tak sebanding. Karena sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Kenikmatan dunia Bapak dan Ibu, kita teteskan tangan kita ke lautan samudra, kita angkat setetes itulah dunia. Itu yang kita perebutkan Bapak dan Ibu. Yang setetes tadi, bukan kita yang menikmati sendiri, tetapi seluruh manusia yang melata di permukaan bumi ini menikmati yang setetes tadi. Itu yang kita perebutkan gara-gara apa? Gara-gara perut. Itu yang kita perebutkan.
kita celupkan lagi, lalu menetes yang setetes itulah Pak Bu kenikmatan lamanya kita hidup di dunia. Seandainya kita bisa mengambil iktibar Bapak dan Ibu, tentu kita akan sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin untung, illal ladzina amanu, kunci hidup supaya hidup kita tidak merugi. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, wa amilus sholihat, dan iman kita tadi dihiasi dengan amal-amal soleh, terutama sholat. Apabila sholat kita udah betul Bapak dan Ibu, semuanya akan betul. Kita hiasi dengan baca Al-Quran, kita hiasi dengan infak sedekah. Tetapi sebaliknya, betapapun tanya kita baca Al-Quran, betapapun kita setiap hari infak sedekah dan sebagainya, sholat kita berantakan. Maka berantakan juga Bu sholat, baca Al-Quran dan infak sedekah kita. Hadirin Bapak dan Ibu, periode sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini yang kedua, kalau kita ingin untung di dunia. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, wa tawasau bil haqq. Kita umat Islam Bapak dan Ibu, al-mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tugas kita saling sehat menasehati di dalam kebenaran. Saling tegur menegur di antara kita. Kalau ada saudara tetangga kita yang lalai Bapak dan Ibu, kita ingatkan. Jangan kita inginnya masuk surga sendiri, karena itu adalah tugas kita. Sekali, dua kali, tiga kali kita ngejak mundur, jangan kita bosan. Karena satu kali ucapan kebaikan yang keluar dari mulut kita Bapak dan Ibu, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, walaupun dia tidak mendengar ucapan kita. Jangan kita bosan. Dan selanjutnya watawasau bisabr, dan sehat menasehati di dalam kesabaran. Karena Bapak dan Ibu, apapun yang kita perbuat adalah ujian, dan ujian itu butuh kesabaran. Nah, apabila kita sabar Bapak dan Ibu, insya Allah Allah akan selalu pandang kita. Allah akan selalu bimbing kita. Mudah-mudahan, terutama sabar terlebih dahulu. Karena sabar yang utama Bapak dan Ibu. Contohnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung sholat. Tetapi wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah, tanamkan sabar yang pertama sekali dalam hati kita pada sholat. Orang yang sabar Bapak dan Ibu, insya Allah sholatnya akan benar, sholatnya akan betul. Tetapi orang tidak sabar, sholatnya akan berantakan. Jadi maka kepada itu Bapak dan Ibu, sekali lagi banyak-banyaklah kita mengintrospeksi diri kita. Dari mana kita, sedang di mana kita, dan mau ke mana kita. Karena ujung-ujungnya nanti Bapak dan Ibu, Allah ingatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan merasakan mati. Binatang mati Pak Bu, habis berdarah. Kalau kita mati atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita mulai sandiwara kita. Allah akan tanya sedetil-detilnya Bapak dan Ibu. Akan tanya, Allah lebih tahu daripada hati-hati kita. Tidak akan terlintas daripada pandangan Allah. Karena Allah itu bersifat la ta'khudhuhu sinatun wa lam. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur, dan Allah selalu menyaksikan apapun aktivitas kita selama kita hidup di atas dunia ini. Hadirin Bapak dan Ibu, periode salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan doa tutup majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka